Nah, ini jadi eh, Enggak, Eva, gue sudah terlihat ya. Ini visualisasi kedua. Ini saya beri tambahan ini visualisasi dengan Seaborn ya, dengan Seaborn. Nah, kalian diminta download dan lengkapi latihannya. Jadi ini isinya, kalau kalian download itu isinya adalah ini. Jadi ini ada ada materi PDF-nya tentang Seaborn. Kemudian ada latihan Seaborn 1, ada Seaborn 0 ya. Jadi kalau yang PDF-nya itu adalah ini isinya. Jadi apa namanya catatan kecil tentang Seaborn ya, apa itu Seaborn, kemudian bagaimana perbedaannya, bagaimana menggunakan Seaborn ya, cara membuatnya ini. Nah, ini ada codingannya. Ini saya kasih codingannya ini di Seaborn 0 IPYNB ya. Seaborn 0 IPYNB isinya ini ya. Kemudian ada Seaborn 1, latihan Seaborn 1 itu kalian harus latihan. Latihan, jadi kita lihat isinya ya. Jadi kita lihat isinya, ini kalau yang Seaborn 0 isinya ini. Jadi ini kalian download dulu, kemudian kalian taruh di uh, uh, Google Drive kalian. Jadi nanti Google Drive kalian tuh kasih nama uh, khusus ya foldernya, misalkan folder DRP gitu ya, DRP, maka kalian letakkan ini semua eh, apa namanya IPYNB dan data set yang saya berikan di situ. Data setnya apa? Data setnya ini yang saya berikan adalah eh, ini data nilai ya, data nilai. Ini kalau Google Colab tergantung dari sinyalnya. Jadi ini mungkin di sinyal tempat saya lagi ada sedikit gangguan. Jadi ini udah keluar ya. Jadi jadi keluarnya si Bernol ini adalah codingan pendek-pendek yang ada di tadi di PDF-nya ya. Jadi yang pertama kita import Seaborn SSNS ini memang biasanya dipakainya namanya seperti ini SNS, kemudian DF SNS load dataset tips. Jadi Seaborn ini di dalam library-nya sudah menyiapkan beberapa dataset yang bisa kita panggil. Ini dataset yang langsung kita sebutkan begini ini berarti ada di library Seaborn. Tidak ada di Google Colab kita, tidak ada di Google Drive kita ya. Nah ini. Nah kalau uh, kalau kita punya data set ada di Google Drive kita, maka kita itu artinya uh, memakai memakai hmm, data dari luar. Nah, kalau memakai data dari luar, ini saya jelaskan di sini. Jadi, misalkan untuk Seaborn 1 latihan ya, ini kalian lihat petunjuknya. Pertama cari dataset Titanic, dataset CSV di Kaggle. Nah, sebenarnya saya udah cari, tapi saya lagi mau ngerjain kalian aja. Nggak saya kasih secara cuma-cuma, tapi kalian cari sendiri ya. Kalian cari sendiri Titanic dataset ini. Kemudian setelah dapat, simpan di folder Google Drive kalian. Nanti kalian jalankan ini program yang pertama nih. Program yang pertama ini koneksi collab ke Google Drive kalian. Jadi perintahnya seperti ini. Ini kalian tinggal ikuti aja. Kemudian setelah itu tinggal jalankan. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya nah, sebentar dia akan keluar.
Nah, itu kalian lihat kita jalankan ini, dia ada notifikasi minta izin apakah boleh notebook ini Google Colab ini mengakses Google Drive kita ya. Nah, ini kita klik connect to Google Drive. Connect to Google Drive. Nah, habis itu keluar uh, uh, message seperti ini. Nah, jadi keluar message seperti ini. Terlihat ya? Nah, ini terlihat. Jadi kita pilih akun akun Google Drive mana yang mau dipakai. Nah, kalau 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 kalian punya beberapa akun Google Drive, akun Gmail, maka kalian pilih yang mau kalian pakai. Ini saya cuma satu, saya pakai ini akun saya. Kemudian setelah saya klik akunnya, nah kemudian keluar message ini. Nah, keluar message ini Google Drive mau connect ke Google akun kita ya. Nah, ini semua kita langsung izinkan, allow ya. Allow. Kalau kita cancel berarti kita nggak kasih izin. Mungkin orang lain yang mau masuk kita nggak kasih izin ya. Nah, ini kita allow. Allow. Nah, maka setelah allow ini berarti uh, Google Colab kita, semua program yang di Google Colab yang sedang kita buka ini terkonek dengan Google Drive. Jadi dia bisa membaca uh, dataset yang kita punya, yang kita simpan di Google Drive kita. Nah, jadi ini kita udah jalankan coding yang pertama. Habis itu kita jalankan berikutnya, nih coding yang kedua. Ini coding yang pertama belum belum tuntas nih. Bentar, kita tunggu sampai tuntas dulu ya. Oke, ini kalau udah tuntas maka ada tulisannya nih, mount mounted at content drive ya. Jadi uh, Google Colab-nya ini sudah terkoneksi dengan akun Google Drive kita. Nah, kemudian kita jalankan perintah yang kedua nih, coding yang kedua. Kalian lihat coding kedua nih, keterangannya membaca dataset. Sebentar, ini kok ini. Ini membaca dataset Titanic dataset CSV karena bentuk datasetnya bentuknya CSV. Di sini kita belajarnya datasetnya bentuknya CSV dan Excel ya. Nah, ini kita lihat ini perintah dataku sama dengan pd.read underscore CSV. Ini adalah perintah PD ini Panda ya, Panda. Jadi ada library Panda namanya, Python dataset, read CSV. Nah, ini kita lihat nih, content drive, my drive. Nah, saya di drive saya tuh uh, isinya ada folder UNJ, ada folder DRP, karena saya pakai Google Drive saya cukup maksimal ya. Jadi semua mata kuliah saya ada di Google Drive. Ada jadi UNJ, garis miring DRP, terus garis miring visualisasi. Karena saya buat lagi di DRP itu ada folder pemrograman, ada folder visualisasi, ada folder Panda gitu ya. Nah, di dalam folder visualisasi ada file namanya Titanic dataset.csv. Nah, tentunya yang di Google Drive kalian mungkin namanya habis My Drive ada apa? Apakah kalian ada folder untuk kuliah atau mata kuliah? Nah, itu tentunya beda-beda setiap orang ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kalian ada buat Google Drive-nya ada folder mata kuliah DRP. Nah, kemudian di dalamnya baru itu isinya apa? Isinya file-file yang terkait dengan DRP. Entah itu file PDF yang tadi keterangan tentang matplotlib atau keterangan tentang apa tadi Seaborn atau mungkin
tentang tentang ini tadi IPYNB ya, IPYNB. Nah, kalian buat. Nah, kemudian mungkin di dalamnya ada folder juga tentang tugas-tugas. Sehingga tugas sama ini dibedakan foldernya. Karena nanti tugas kan, misalkan contoh ini nih, Siben latihan satu Siben ya. Kan waktu kalian download namanya nama yang saya kasih. Pada waktu kalian buat, ngoprekin itu, kalian kan saya minta rubah nama dulu kan. Rubah namanya apa? Rubah namanya adalah menjadi latihan Siben satu minus NIM minus XIZ gitu kan. Nah, jadi sebaiknya kalian pada saat setelah download materi-materi itu, kemudian untuk yang soal latihan, kalian copy. Kalian copy, nah yang kopinya itu ganti nama. Jadi yang aslinya uh, uh, file asli dari latihan, jadi kalian tetap punya, terus yang satu lagi yang kopinya segera kalian ganti nama menjadi sesuai yang diminta. Seperti gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian lakukan ini apa yang diminta. Misalkan contohnya di sini. Di sini yang diminta adalah ini. Lihat nih, ada scatter. Kok hilang? Nih ada satu bagian coding yang kosong. Scatter plot ini kosong. Ini memang saya kosongin. Kalian yang lanjutkan. Isinya apa, Pak? Nah, isinya ini kalian lihat di sini. Di atas ini ada dua link YouTube nih. Ada dua link YouTube. Nah, kalian coba uh, pelajari dua link YouTube ini. Nanti yang berkaitan dengan scatter plot, nah kalian coba amati dan kalian nggak bisa copy paste karena dia cerita di YouTube kan. Nah, kalian catat, kemudian kalian tulis ulang di sini. Tulis ulang akan menjadi lebih bermanfaat dari sekedar copy paste. Kalau copy paste kayaknya nggak terlalu masuk, tapi kalau tulis ulang bisa lebih masuk. Ya, ini kalian tulis ulang di sini. Paham ya maksudnya ya? Nah, nanti karena kalian udah rubah nama nih, si bon satunya ini kalian rubah nama jadi ada NIM, ada XIZ kalian tuh inisial nama kalian. Nanti kalian uploadnya itu di slot pengumpulan tugas. Untuk tentang tugas ini ada pertanyaan nggak? Jadi rata-rata pengerjaan tugasnya adalah seperti itu, ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti saya kirim ke kalian ada satu ini. Nih, sebentar saya tunjukkan ya. Sebentar saya stop sharing dulu. Salah. Oke, nih saya share screen lagi. Ini, kalian lihat ini ada Excel. Ini adalah daftar nilai
matematika, IPA, IPS minus 0. Ini sheet yang pertama ya. Ini sheet yang pertama. Nanti ini tugasnya kalian lengkapi ini secara Excel ya, secara Excel. Ini kolom ini nih coba kalian perhatikan. Ada kolom namanya NRTS Mat. Jadi nilai rapot tengah semester Mat ya. Ini kemudian ada NRTS IPA, ada NRTS IPS. Ini ada rumusnya, untuk itu ya. Ini sebentar. Oh, kok banyak benar nih. Ini nih. Nih, kalian lihat keterangan di bawahnya. NRTS, nilai rapor tengah semester, itu 10% dari nilai P1 tambah P2 tambah K1 tambah K3. 10%. Masing-masing 10%, terus ditambah 60% dari penilaian tengah semester. Jadi ada penilaian tengah semester itu semacam ulangan umum gitu ya. Ini adalah data kelas 7 nih, kelas 7. Nanti setelah kalian lengkapi ini lengkapi secara Excel ya, secara rumus Excel ya, secara rumus Excel lengkapi ini. Nah, kemudian nanti ini juga akan dibuat sebagai di plot. Ini kan ada gendernya nih, laki perempuan nih. Nah, nanti kita bisa gambarkan dengan matplotlib atau apa nih, atau Seaborn nanti apakah nilai kurva nilai perempuan dan laki-laki menurut pelajaran matematika gimana, menurut pelajaran IPA gimana, menurut pelajaran IPS gimana. Jadi dari visualisasi data itu kan bisa kelihatan tuh. Oh, ternyata matematika uh, lebih bagus laki-laki daripada perempuan. Kurvanya kelihatan, kurva laki-laki lebih di atas misalkan. Oh, ternyata kalau IPS perempuan lebih bagus. Apakah seperti itu atau enggak? Atau apa yang bisa disimpulkan? Nah, kalian lihat kan, kalau kita ngelihat data segini banyak dengan berupa angka, tentunya sulit kita menarik kesimpulan dalam waktu cepat. Tapi kalau sudah divisualisasi, maka itu kan gampang kita ngambil kesimpulan kan. Oh, ternyata kalau menurut pelajaran matematika atau IPA, laki-laki cenderung lebih grafik nilainya tuh di atas perempuan. Misalkan seperti itu. Nah itu, jadi sebenarnya visualisasi data bisa dengan Excel. Hanya kalau dengan Excel pasti repot. Nah, nanti kita bandingkan repot mana dengan Excel atau dengan apa namanya menggunakan pemrograman. Itu nanti ya, itu nanti tujuannya ke situ. Nah, dan juga nanti setelah kalian sudah sudah sedikit lancar tentang visualisasi dengan Matplotlib ataupun Seaborn, maka data dataset yang kalian kan dapat tugas kelompok kan mencari dataset kan kemarin kan. Coba gambarkan dengan visualisasinya. Gambarkan dengan visualisasinya. Nanti setelah sampai topik machine learning, kira-kira peran data mining apa yang bisa dipakai? Coba pakai itu. Arahnya ke situ pembelajaran kita ya, arahnya ke situ. Kalau nanti ternyata kelompok kalian melihat bahwa, wah ternyata data yang kemarin nggak asik, kurang enak untuk dilakukan kerjaan selanjutnya, nah, kalian boleh cari data lagi. Karena kemarin mungkin hanya sekedar, pokoknya udah ngumpulin tugas dataset, tapi ternyata datanya kurang asik. Nggak apa-apa, kalian cari lagi aja nanti. Ya maksudnya sekarang kalau kalian udah putuskan bahwa kemarin data setnya kurang asik, kita nyarinya terburu-buru gitu. Hanya sekedar memenuhi
uh, due date-nya, pokoknya udah kumpul aja. Nggak jadi masalah. Ya kalian cari lagi. Paham ya maksudnya ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba tes. Ada satu dua mahasiswa coba download apa namanya materi Seaborn yang ada di LMS, coba deh. Download, kemudian ekstrak di Google Drive kalian atau di hard disk kalian, ada masalah nggak? Kalau memang udah oke, maka selanjutnya kan kalian ngoprek itu. Maksudnya kalau udah nggak ada pertanyaan dan semuanya udah oke, ya kalian tinggal ngoprek sendiri. Zoom meet-nya kita akhiri aja di sini gitu loh. Nanti kalau ada permasalahan, kalian kita komunikasi lewat WA group saja. Coba deh, siapa yang bisa cepat untuk download? Uno atau siapa tadi? Ferdi, kalau udah bisa download, Saya uh, sudah bisa, Pak. sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, coba di tadi kan download, masukkan ke hard disk kan, terus diupload lagi ke Google Drive-nya. Siapkan Google Drive dengan yang tadi saya bilang. Jadi drive kalian siapkan, ada nama mata kuliah, ada misalkan DRP tadi, kemudian ada latihan, ada apalah misalkan untuk buat folder lagi di dalamnya sehingga apa datanya tidak tercampur-campur gitu loh. Nah, kalau oke, terus langsung coba IPYNB-nya dibuka, eh, lakukan itu terus dioprek deh. Oke, saya rasa demikian. Tugas yang ini nih yang ada disorot di layar nih Excel, nanti saya belum belum kirim. Sekarang kalian oprek dulu aja, lengkapi tugas Matplotlib dan Seaborn ini, kalian oprek dulu itu, ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Mak, Ya terkait apa? dengan UTS, Pak. Itu UTS kita perlu banget ada laptop atau enggak, Pak? Biasanya itu sering Iya, ditanyain perlu laptop perlu karena laptop ya. nanti UTS-nya secara online kan. Iya. Iya, Jadi agak sulit ya, Pak, kalau pengerjaannya lewat HP ya. kayaknya susah. Berarti kalau misalnya ada yang masih belum punya nih, itu saya arahkan langsung ke Labcom aja atau gimana, Pak? Ada berapa banyak? Soalnya Labcom itu nggak sebanyak komputer itu yang bisa dipakai semua. Oh, berarti saya data aja dulu ya, Pak ya, kalau misalnya itu Iya, takutnya. dan mungkin ada baiknya apa namanya cari pinjaman ya. Selama ini gimana cara melatihan yang tadi Google Colab-nya itu? Iya, itu makanya takutnya. Soalnya itu sering banget Pak ditanyain kalau kayak model yang tahun lalu kan PTI atau strategi pembelajaran sains itu sering banget pakai laptop atau enggak nanyanya gitu. Makanya ini saya tanyain duluan. Iya, maksudnya coba laptop ini harus menjadi suatu barang yang dimiliki ya. Jadi mungkin kalian kan anak pendidikan nih, mungkin coba berusaha uh, mencari uang tambahan dengan kasih les gitu ya. Kasih les, kalau masih nggak berani, nggak pede dengan anak SMA, ya anak SMP atau anak SD, kasih les. Nah, uangnya itu kemudian coba untuk membelikan laptop ya. Nah, untuk solusi jangka singkat ini adalah sekarang ya mungkin cari pinjaman laptop. Atau selama ini kalau yang nggak punya laptop ngerjainnya apa? Apa selama ini nggak pernah kerjain? Terus ngumpulin tugasnya gimana? Nah, ngumpulin tugasnya hanya misalkan copy paste saja gitu. Ya kalau kayak gitu jadi yang merugi ya. Ya seperti gitu, no. Baik Pak, Oke, ada lagi? sepertinya nggak ada sih Pak. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri Zoom Meet-nya. Silakan kalian oprek masing-masing tugasnya itu. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi, Pak. Oke, saya live ya.